Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'an Al-Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita kembali menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam karena pagi Ramadan yang ke-29, insyaallah Ramadan kita yang terakhir subuh ini, kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa hadir bersama-sama di masjid kita untuk beribadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pagi ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah meninggalkan dua pedoman hidup, yakni Al-Qur'an dan sunnahnya yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhir kelak. Karena itu ibu dan bapak, mari kita selalu istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Jadi apapun yang awak kerajuan ibu dan bapak, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran dan sunnah Rasul itu. Kenapa demikian? Karena pada saat kita tinggalkan Al-Quran dan sunnah Rasul itu sebagai pedoman aktivitas kita, maka di saat yang sama, saat itulah kita pasti tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini tausiah kita judulnya adalah amalan penutup Ramadan dan Idul Fitri. Jadi apa amalan yang paralu karajuan ibu dan bapak di hari terakhir Ramadan sampai besok Idul Fitri kita. Jadi 2 hari kok. Jadi ini bagian banyak materi ceramah, ini bagian istilahnya penutup kaji kita dalam Ramadan kita. Nah, salah satu dalil dasarnya ibu dan bapak itu tadi kami ulang surah Al-Baqarah 185 yang terakhir. Nah, juga tadi sengaja dibawakan imam kita jemput kembali surah Al-Baqarah dasar puasa Ramadan itu. Ayat pertama 183-184, rakaat kedua subuh kita 185. Di akhir surah Al-Baqarah 185 kok di situ nampak ibu nampak dua amalan yang wa lakukan di hari terakhir Ramadan. Yang pertama, walitukmilul iddata. Hendaklah kita ini menyempurnakan bilangan puasa awak. Jadi puasa kok sampai selesai. Nah, bila selesainya, nanti ketika ditetapkan sore nanti, bahwa 1 Syawal itu mungkin jatuhnya besok.
Kalau ada putusan lain Ibu Bapak oleh pemerintah, mungkin nanti belum kelihatan hilal, seandainya nih Bu ya, ditetapkan nanti hari Kamis, kita tetap harus sempurnakan kita. Ini manawal tukmil iddah. Tapi kita sampaikan malam hari tadi, mudah-mudahan Syawal Idul Fitri kita hari ini itu bersamaan jatuhnya besok hari insya Allah. Itu sudah dalam kajian ilmu segalanya Bu. Ini prediksi kuat, nah tapi tetap kita sabar menunggunya nanti senja Ibu. Jadi kan pertama, wak sempurnakan bab puasa wak sampai selesai. Karena ada satu daerah tertentu, Bu. Ada satu pemahaman. Tidak usah baca di mata empatnya, Bu ya. Yang tahu saja. Ayahnya pahami, Bu. Karena hari terakhir Ramadan itu kan awak kan bahasa kampungnya mengantam, Ibu ya. Manyumal ya, bantian. Di kampung-kampung orang-orang tuh beli daging. Lalu lebih balik mereka masak daging itu. Ada satu tempat tertentu Bu yang memahami kalaulah masak gula lewat bantai hari itu, Allah boleh puasa buka itu. Nah, Ibu jangan saya pernah jadi kepala kawah di tempat itu Bu, tapi tidak usah dibaca di mana Ibu. Nah, jadi puasa terakhir itu sampai masak gula lewat bantai gitu. Apa? Masak lama, kok masak lama Pak ya? Yang lama saya masak lama. Jangan mode itu apa namanya sio karajo gitu ya, kita lah nggak keberhasilan awakku kan di ending terakhir. Gimana kita sampaikan menentukan awak berpuasa keberhasilan tidaknya itu di hari-hari terakhir lagi, jadi last minute. Kalau pasnya injury time, nah tapi kalau pasnya ada injury time, ada penambahan lagi waktu untuk tambahan puasa kan. Nah maka itu apa, mari sempurnakan sesuai dengan aturan puasa itu. Jangan sampai kita mampa capek lebah buku karena hal-hal tertentu Ibu. Lai jale Pak Ibu? Lai jale Pak Ibu. Lah beko kan kaji beko pulang orang rantau kan halah masak lah mantelah makan lainnya. Orang rantau banyak pulang ini Bu. Ini hari terakhir puncak mudik lebaran sekarang. Jalan di mana-mana macet sekarang. Pasar aja macet kan? Apa ya? Lah, jadi itu pertama Bapak. Mari kita sempurnakan ibadah puasa kita baik sampai nanti batas akhir Ramadan nanti terbenam matahari di akhir Ramadan sore nanti insya Allah. Nah itu satu. Yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaklah engkau kita ini mengagungkan nama Allah, takbir menyebut nama Allah atas petunjuk yang telah Dia berikan kepada kita. Kalau amalan sunnah Ibu dan Bapak, mulai beko terbenam matahari, kalau ditetapkan 1 Syawal besok, kita bertakbir sampai nanti terbenam lagi hari besoknya matahari. Dan kita kemenangan sama-sama takbir hari raya, tanda kemenangan, tanda Allah telah beri petunjuk pada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu cuplikannya Bu ya. Karim lah ya oleh Ustaz. Nah, jangan kalau lah yang mata Ibu ini masih pembukaan Pak. Nah, itu resminya beko malam ya Pak ya. Nah, jadi itulah amalan sunat awak. Mulai beko tabana matahari sampai hari besoknya berapa kita disunahkan menggunakan takbir. Siap sholat takbir kita. Nanti kalau nanti pemerintah kita sama-sama takbir keliling, itu silakan langgaran. Kalau besok beko anak awak ada obornya, kalau masih ada sekarang itu sama-sama. Baca langsung di rumah. Bisa sendiri dari mulutnya sendiri bagus. Kalau tidak bisa silahkan diputar nanti HP kaset-kaset itu Bu. Ramaikan suara takbir itu sehari ini Bu. Besok juga sampai nanti sorenya Bu. Itu tanda kemenangan.
Awak lah manang berpuasa Bu, lah menang kita sehari Ramadan, merayakan kemenangan kita, memperbanyak takbir. Itulah amalan sunnahnya di akhir Ramadan, 1 Syawal nanti sampai juga terbenam, sehari berikutnya besok Ibu dapat. Nanti juga lebaran kita sama lebaran. Jadi perbanyak musik-musik tentang takbir. Nah, jangan lagu-lagu entah apa jadi betah ya. Karena ya hobi lagu dangdut, lagu-lagu rock, lagu macam-macam. Untuk sehari bisa perbanyaklah kalimat takbir. Nah, apalagi awak yang berhasil berpuasa. Nah, jangan mesti viral TikTok jole. Nanti yang sementara dulu. Perbanyak kalimat takbir itu akan menyentuh hati kita. Nah, kalimat takbir itu bukan sembarangan. Akan terbentuk di jiwa beko. Siapa yang takbirannya lebih sungguh-sungguh dari hati, Bu. Yang kuat itu orang yang kalau berhasil Ramadannya, dia akan semangat takbirnya, Bu. Tapi kalau puasanya standar, takbirnya juga standar, Bu. Kalau nyedak berpuasa udah berapa? Dia takbir juga tapi takbirnya tidak menyayat ke hatinya, Bu. Nanti kan beko ada tuh zuknya. Karena zuk pasangan orang yang takbirnya betul dari hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti pas basamu tuh nampak tuh yang loyo takbirnya, yang semangat takbirnya. Itu tergantunglah kepada imannya dan kualitas puasanya. Nah, ada yang mantu orang mengantuk takbirnya. Nah, Allahu Akbar, Allah. Maka diserahkan mari, Bu. Nah, semangat, Pak. Ada jiwa semangat takbir itu karena kita mengagungkan sama asma Allah, nama-nama Allah pertama yang telah memberi petunjuk kawan. Karena dengan petunjuk Allah telah salamai awak berpuasa waklah terakhir ini. Itu karena Allah. Maka ujungnya walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Nah, jadi bersyukur di akhir Ramadan kebenaran. Tanda syukur apa? Bersyukur kita diberikan kesehatan. Bersyukur. Lah berakhir Ramadan. Lah salame puasa dari 1 sampai 29. Siap-siap badan awak, ndak ada lumpang, ndak ada batal. Itu syukur alhamdulillah. Banyak saudara awak di rumah sakit hari ini. Bahkan ada yang sudah meninggal. Hari pertama, kedua, Allah takdirkan dia dipanggil kembali kepada Allah. Bersyukur sampai akhir Ramadan. Dan belum tentu lah ibu dapat besok Ramadan besok kok. Awak masih panjang umur atau enggak belum tahu lah ibu dapat. Iya Bu? Ada ibu yang tahu masih panjang umur Ramadan besok kok? Enggak ada. Kau kan kami kini kok. Saya lebih sabar. Mungkin akan ada cik beko yang lah dulu kembali kepada Allah. Tak siapa yang dulu ya Pak ya? Tak ibu apa yang dulu atau ibu terakhir atau ibu kemudian ibu duluan gitu. Ya Mak ya? Pokoknya kan tiba masanya masing-masing. Nah, dia bagi dulu atau saat terakhir ini. Pokoknya lah tiba janjinya tidak bisa mengelak. Nah, siapa duluan? Ini tidak ada objeknya negara. Huruf A dulu B C tidak ada. Kalau A duluan kan I kan di tengah-tengahnya kan. Tapi tidak ada aturannya dia benar. Pokoknya tiba kita berangkat. Yang jelas kita bersyukur hari kok kita diberikan panjang umur. Mudah-mudahan nanti sampai umur balik di puasa tahun depan. Amin. Ya Rabbal. Lah dua ya. Pertama, lengkapi hitungan puasa. Yang kedua, takbir. Nah, lalu kan malam hari itu. Nah, besok pagi hari raya. Nah, apa malam hari raya itu? Yang pertama dulu Bu, subuh wajib pagi jangan lupa Bu. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang mengejar salat Idul Fitri subuh tidak ada gitu. Itu lagi ya. Nah, subuhnya kita wajib, jadi jangan lupa. Lah, nanti amalannya juga Idul Fitri. Sebelum itu, nah ini untuk. Nah, yang ketiga Bu, nih sebelum salat Idul Fitri, jangan lupa menunaikan zakat fitrah. Nah, kau nampak yang mana Bu wajib lah. Yang alum zakat fitrah bayi ya capek. Sekarang sudah boleh, ini waktunya boleh Bu. Waktu wajibnya berarti berapa? Waktu afdalnya nanti terbenam matahari mulai kemana orang takbir sampai besok menjelang khatib naik mimbar Idul Fitri itu waktu afdalnya. Nah, bayar zakat fitrah. Lah bayar zakat fitrah sadonya baik Bu. Alhamdulillah. Jangan lupa kerja kaja lebih kena lah
Tak aja kalau orang di rantau rasanya macet jalan ibu apa? Pas aja lah bayar zakat fitrahnya gitu. Jangan beko pulang karena macet, tidak jadilah. Naik fatih kata mimbar beko zakat fitrah alunjo dibayar ibu. Berarti kalau dibayarkan dia sama dengan sedekah biasa saja bu. Berarti kita tidak menunaikan kewajiban zakat fitrah. Nah, aturannya lah dibahas ceramah petang ya. Mimbarnya adalah semuanya laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak, tua atau muda, kecil atau besar, semuanya wajib bayar zakat fitrah. Muslim wajib. Syarat yang penting bu apa? Ini syarat penting. Nah, orang yang wajib zakat fitrah ini orang Muslim, dia mendapatkan 2 waktu, akhir Ramadan dan Syawal. Dia memiliki waktu hidup di sini. Iko untuk apa gunanya bu apa? Ini sekarang contohnya ada ibu mau lahir cucunya bu ya, mungkin anaknya sedang hamil, cucunya kan akan lahir. Kalau dia lahir nanti sebelum matahari terbenam, sebelum orang azan maghrib, lahir dia, berarti wajib zakat fitrah. Nah, tapi kalau dia lahir setelah orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah nyelaya anak kan cucu itu, dia tidak wajib zakat fitrah. Nah, ya inilah gambar contoh kan. Itu memang fikih kan. Nah, yang model bayi laya ya. Ngangguanya kan, sana alhamdulillah. Jangan lupa tanya beko. Nah, aku laya aku zakat fitrah atau enggak? Kalau dia lahir setelah masuk 1 Syawal, berarti dia tidak menemui 2 itu, Ramadan dan Syawal. Syaratnya harus ada hidupnya di Ramadan dan Syawal. Nah, kalau laya kalau anak yang kedua lah. Sebelum azan maghrib dia lahir, berarti kan masih Ramadan. Dia wajib zakat fitrah. Nah, itu batasnya. Nah, ada lebih ke sarine ya, sarine apa maksudnya? Kalau sarine ya, berarti kalau sarine berarti lah masuk Syawal berarti kan? Berarti lah habis, berarti tidak. Sebelum itu gambaran. Nah, pokoknya batasnya itulah. Di detik-detik itu pula nanti kan lahirnya kan. Azan lahir dia. Nah, tapi kalau ibu ragu nanti perbedaan sekian detik, bayar sajalah ya, tapi kalau ragu ya. Nah, termasuk yang bujang nikah beko kan. Ada kan nikah mau akhir Ramadan nikah kan? Kalau dia menikah dengan istrinya sebelum azan maghrib, suami wajib memberikan zakat fitrah istrinya. Berarti suami yang wajib. Karena sudah dalam istrinya. Gitu. Sudah dibayarkan zakatnya, meninggal dia sebelum nanti maghrib, zakatnya itu tidak usah pula diminta. Ya, pula nanti kan, berarti dia tidak kewajiban zakat fitrah. Nah, jadi itu intinya mendapat. Termasuklah dia nanti, kalau dia meninggal. Nah, tapi kalau dia meninggal Syawal, bu, nah meninggal, contohnya dia hidup Ramadan, lalu masuk orang maghrib, kemudian meninggal dia setelah maghrib dia meninggal, wajib zakat fitrah. Jelas ya bu? Karena sudah dia masuk umurnya di antara Ramadan dan Syawal. Berarti kalau terlambat lu dibayar, bayarkan oleh ahli warisnya bu. Karena dia sudah memiliki kehidupan di akhir Ramadan dan 1 Syawal. Lihat ya bu? Kok kajian fikih ya. Jadi ini zakat fitrah, jumlahnya kini kalau kelas 1 sampai pula 5.000, yang kelas 2-nya sampai pula 2.000, kelas 3 sampai pula 1.000. Jangan sampai tidak awak bayarkan. Dan itu ibu apa yang kita bayar sebaiknya yang berkualitas tinggi ya. Nah, jangan pancalian lo di sikona. Nyamak kan boleh rancak biasanya zakat fitrahnya tingkat bawah lo bego kan. Nah, itu pancalian namanya. Tidak boleh. Kau dapat makan kita ini zakat fitrah ini yang terbaik. Nah, jadi itu zakat fitrah. Nah, berarti tunaikan nanti menjelang khatib naik mimbar. Nah, lalu tadi subuh, kemudian amalan berikutnya salat sunat Idul Fitri. Jadi walaupun sunat, ini syiar kita bu. Mari bahas sama-sama nanti, apakah di lapangan atau di masjid kita nanti, kita sama-sama nanti sama-sama salat sunat Idul Fitri. Pakailah baju rayo yang rancak tuh. Pakailah tilakuang kinsarong yang rancak tuh untuk pakai salat raya Idul Fitri. Nah, ini kemenangan kita. Sianai nampak beko kawan tak berpuasa painya salat Idul Fitri bihanlah bu. Nah, jadi sindialanya nah. Aku masih sindiala kan puasa ndak ada, kan tak nampak. Tapi dia pailnya salat Idul Fitri biar saja lebih antuk-antuk sajalah. Jadi kita jangan nanti jadi masalah pula di sindian banyak aku puasa ndak ada salat raya nyolop pulang duluan tiba kamu saja. Biarkan saja benar Pak.
Jelas, mari kita laksanakan sunnahnya sama-sama menunaikan sholat sunnah Idul Fitri. Nah, yang terakhir Ibu dan Bapak, mari kita saling bermaaf-maafan. Nah, kau nampak yang mana Bu? Kan sangat masyhur itu ada hadis Rasul ketika dia naik mimbar pernah mengaminkan 3 doa. Nah, ketika naik dia amin, kemudian amin, amin. Lalu nanti setelah sholat ditanya oleh para sahabat, "Wahai ya Rasulullah, kenapa tadi engkau mengaminkan 3 kali ketika khutbah di mimbar?" Apa kata Rasul? Karena datang malaikat berdoa 3 macam dan meminta saya untuk mengaminkannya. Doa pertama, wahai ya Allah, ini kesimpulan bahasa awaknya Bapak ya. Jangan dulu diterima ibadah puasa Ramadan seandainya antara anak dan orang tua belum saling bermaafan. Nah, jadi inilah momen terakhir Ramadan. Maka kalau ada orang tua jauh ibu dan bapak, tidak sama awak. Yang pertama dulu, seandainya orang tua kita masih hidup, bersyukurlah kita ibu dan bapak. Itu alhamdulillah. Walaupun dia sudah begitu tua renta, kadang banyak bahasa mungkin menyulitkan kita mengurusnya. Inilah kesempatan jalan surga. Jangan sia-siakan. Nah, sabar awak mengurusnya mudah. Apakah ayah atau ibu kita, sabar kita. Tidak boleh awak mengeluh. Sabar, ini jalan surga. Inilah pengabdian terbaik kita. Maka sebenarnya mendapat kalau seandainya ada anak 5 orang, ada amaknya sedang sakit, kalau betul anak ini paham, Bu, dia akan saling tarik-menarik ke rumah masing-masing. Amak di sekolah kini. Tidak ada amak, sampai awak lah di sini kini. Ngecelah seorang, tidak, kini amak jual awak. Walaupun dia tua. Ini harusnya. Tidak, sebaliknya saling tolak-menolak. Ini yang kita kasihan. Coba ibu bayangkan, ada anak balimu berampe, ibu apa? Masa tua kita butuh kasih sayangnya, butuh perhatiannya, tapi masing-masing anak yang tidak memahami ini ilmu agama ini, kenapa? Dia saling tolak-menolak. Tidak sedikit sekarang kenapa orang tua yang sudah tua dimasukkan diantar ke panti jompo, panti sosial. Bercanda ini fakta sosial, kenapa? Maka seandainya ada ibu orang tua yang kini ada ibu apa? Inilah kesempatan beramal melayani ayah ibu kita. Karena dialah kita lahir. Nah, hebat wak kini lah gadang lah kaya wak lah punya rumah, punya istri, punya suami, lah banyak harato ibu bapak, lah kuat kita sekarang. Kalaulah ibu kita tidak melahirkan kita dulu ibu bapak, ndak aduh. Maka ndak ada posisi tempat kita untuk durhaka pada orang tua kita. Bangga jabatan hari ini bu. Dulu kok terkecek dia nyanyi di tengah ya bu, bisa kadang? Nggak bisa bu. Inilah kira-kira gambarannya. Maka mari di hari yang bulan mulia, hari yang fitrah besarnya, kok seandainya masih ada ibu dan bapak, kesempatan baik kok, turi orang tua awak, cari ayah ibu awak, ayah kan awak, kok jauh tidak bisa langsung, video call, inilah canggih, minta keridoannya. Bagi anak, turi orang tuanya. Maafkan kesalahan ayah ibu kita. Apa jangan baca macam-macam. Apakah mungkin ada anggapan persoalan orang tua dan anak kini kenapa? Karena mungkin orang tua dianggap tidak adil macam-macam sebagainya lah. Itu tinggal lah, tidak ada lagi. Cari orang tua bersimpuh di hadapan dia, salami cium tangannya, minta maaf ridhoi atas semua kesalahan selama hidupnya. Kalau tidak ada arti puasa bu, tidak ditarimu. Ini bagi anak, turi ke Jawa. Kalau tidak bisa nanti, mana bisa dulu, video call, telepon dulu, itu nanti tergantung. Nah, bagi ayah ibu yang punya anak, nah, kita kan juga anak kita bermasalah. Tolong ridhoi seluruh kesalahan anak kita. Nah, anak ada 5 sampai sadoanya bu, tidak ada pilihan-pilihan kasih ya. Kita harus ikhlas memaafkan semua anak-anak kita. Walaupun mungkin anak kita ini satu dia lapang rezekinya, satu dia sempit kehidupannya, yang satu sering mengirim uang, yang satu tidak karena kehidupannya berapa,
itu ndak dibaca udah menjelang hari yang fitrah kok, semuanya ritui kesalahan kekurangan anak kita masing-masing. Ridhoi. Inilah hari yang fitrah yang mulia ini. Maafkan anak tuh banyak salah. Nah, kami pun mungkin sebagai ayah juga, sebagai anak juga. Ini kita sama-sama. Jadi KTK bahwasannya harus diperbaiki, harus selesai semuanya. Tidak ada lagi persoalan apalagi antara anak dan orang tua. Lah, itu satu ya Pak ya. Li jaleh Pak Ibu. Lah, maafan anak awak deh. Lah, itu satu. Yang kedua, wahai ya Allah, lalu doa tadi diaminkan, amin kata. Kalau malaikat berdoa, Nabi mengaminkan, jelas pasti terkabul. Nah. Yang kedua, jangan pula dulu ya Allah terima ibadah puasa manusia ko umat Nabi Muhammad ko, hamba ko, kalau antara suami istri tidak atau belum saling bermaafan. Nah, itu kak kita yang lah keluarga atau masa itu. Nah, yang alun menang asal dulu ya Rumi, jangan dulu deh. Tapi kan istri capek lah. Nah, kita doakan yang belum dapat segera jodohnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, jadi suami istri, ikulah hari terbaik bagi apa-apa seadanya. Pasti namanya perjalanan keluarga, pasti ada masalah, ada kurangnya, ada persoalan, pasti banyak. Dan bersyukurlah hari ini, Bu, sampai hari ini rumah tangga masih utuh, belum terjadi perceraian. Yang terjadi ini ambillah hikmah dari semuanya, berapa? Mungkin ada hikmah baik di belakang itu. Tapi bagi kita yang hari ini masih utuh rumah tangganya, alhamdulillah, walaupun tiap hari bercakap. Nah, tapi lu mau cerai lah kan? Tapi alhamdulillah satu sisi. Maka hari yang fitrah kok, mari kaduanya. Pak, celeklah orang mahawa. Terus kamu bersyukur apa? Syukurnya pertama Allah punya orang rumah. Kawan lu juga punya lema. Lah dua anak awak sana. Lah melahirkan anak kita. Istri adalah wanita mulia yang melahirkan anak untuk kita. Yang punya anak awak, yang melahirkan rumah awak. Maka sebenarnya tidak pantas awak tidak memaafkannya terhadap semua kesalahannya. Ridhoilah. Umar bin Khattab kan laki-laki yang keras tuh, pujian keras, tapi sama istri dia sangat santun, sangat hormat baik. Walaupun ada orang menganggap ya Pak ya, ada anggapan gini kan, suami-suami takut istri. Nah, ya namanya ya Kak San? Nah, seandainya dia orang biarlah, nggak pokoknya awak sayang ke rumah awak. Nah, tapi ini biarlah kejadiannya kan, ya kita reseni rumah tangga awak. Awak bukannya takut tapi menyayangi dengan sesuai dengan aturan agama. Sayang ke rumah, kakak luar kareh kan? Nah, ibu lihat juga nanti itu semacam kayak Habib itu kan? Ini Habib Bahar bin Smith, Habib Rizik Sihab. Bagaimana dia memperlakukan istri? Kalau keluar, kayak singa dia melawan musuh apalagi orang kafir. Tapi di rumah dia tidak mau, dia betul-betul menyayangi istrinya. Jadi maafkan. Nah, hari raya kelang. Jadi Pak, ya Pak ya, kalau ada kurang pas, orang rumah sadanya ya Pak yang masih punya rumah. Nah, wah banyak ini saya tidak ada nih Pak ya, yang mana, yang mana. Kalau ada nih supaya tidak tahu Pak ya Pak. Jadi sadanya lah kan, maafkan segala kesalahan. Ya Pak, saatnya kita hari ini, ibu-ibu ada 7 ibu. Kok salah kami apa-apa kok suami ibu, nah kok kurang nambah lanjut kini hari karayo, maafkan ya Bu. Nah, kini kan kehidupan namanya, kok kadang-kadang sempit, tidak lapang tar ya. Kami kan belah berusaha semampu kami untuk mencari rezeki, tapi kan entah sandai sekali ya. Harusnya diberi sekian untuk belanja ke pasar kurang. Sekali-kali mungkin namanya laki-laki ini pemarah. Nah, marahnya mungkin untuk tujuan tertentu, Bu. Tapi buat ibu-ibu sadanya mau macam-macam lah Bu. Tolong ibu-ibu maafkan. Leja Bu. Lain nama maafkan suami. Nah, ini yang masifnya. Kalau suami sudah meninggal ibu, kita doakan dia. Nah, ini Bu ya, bagi suami yang sudah meninggal, hari bayak bulan bayak ke, perbanyaklah doa, ziarah ke kuburnya, doakan dia. Apa doanya? Doakan mudah-mudahan Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Doakan, apakah mungkin suami yang meninggal atau istri kita yang sudah meninggal atau orang tua kita meninggal, ziarahi, doakan, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya. Kau yang mana? Karena doa awak lain diharukan sebagai anak, Ibu.
Doa anak yang soleh yang tidak putus-putus tuh, inilah kesempatan berdoa. Doakan. Doa apa lagi? Doakan terhindar dia dari azab alam kubur. Karena alam barzakh paling lama menjelang hari kiamat nanti masih di alam kubur dia, alam barzakh. Maka butuh doa awak basamun. Nah, apalagi doa anak yang tadi mau doa sudah sholat, hari-hari dia lapang. Ya Allah, ampunilah dosa ayah ibuku yang sudah meninggal. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jauhkan dia dari azab kubur ya Allah. Dan terangilah kuburnya, sinarilah kuburnya ya Allah dengan seterang-terang. Jadikanlah kuburnya ini ya Allah sebagai taman surga bermain baginya. Itu yang penting. Jadi kalau taman surga di surga, taman, bagikan taman surga. Bermain-main dia dengan senang di kubur itu. Siapa yang bisa membantunya? Doa kita sebagai anak lah yang akan bisa nanti membantu meringankan orang tua kita di alam barzakh menjelang nanti hari kiamat. Pejal Bapak Ibu. Nah, jadi suami istri saling bermaafan. Tidak dibaca oleh salah lain. Nah, jaga keutuhan rumah tangga kita. Jangan nanti sudah rayu lebih ke berpisah jauhkan, jangan sampai terjadi. Nah, Ibu ya. Nah, yang terakhir, ini terakhir. Wahai ya Allah, kata Nabi, jangan engkau terima puasa umat Muhammad ini dulu kalau antara saudara sama muslim, tetangga sebelah menyebelah rumah juga belum saling bermaafan. Nah, jadi cari urutannya. Yang dakek dulu anak orang tua, yang kedua dulu suami istri, yang ketiga rumah tetangga kidak kanan muka belakang. Iku harus wak salasen. Harus saling bermaafan. Nah, hari yang pertama harus bermaafan. Jangan beko siu-siu ibadah puasa awak, tak sangkui di awak beko alun namu aja memaafkan tetangga itu. Rumah sabalahku banyak masalahnya gitu. Sampai iri dengki, sampai dendam yang berkesumat, yang sampai sudah berlama-lama bu. Itu janganlah. Habihan kini. Nah, caliaklah kau sana ada awak. Kok nak menyapunya masih ada ulun tegur sapa, wak mulai dulu. Kalau dia tidak mau menyapa kita duluan, awak duluan. Karena konsep menyambung silaturahmi itu Ibu apa? Adalah kita duluan. Kan silaturahim, menyambung silaturahim. Apa maknanya? Orang yang memutus, kita yang menyambung. Nah, hari raya turi kasih itu, Bu. Kita yang berkunjung duluan. Assalamualaikum. Walaupun awal dia buang muka, biarlah Bu, awak tetap sama. Kan cara-cara itu kan taktik silaturahim. Wak turi dulu ke rumahnya. Lah, kan turi pertama itu kan biasanya masih apanya Bu? Nggak terima bantunya Bu. Besok ulang balik ya Pak ya. Ah, besok kedua aku bawa kue lah Pak. Ah, bawa kue raya ke rumahnya kan. Nampak anaknya lagi ada air sadona di rumah tuh. Boleh rezeki. Ini cara kita Bu. Lah elok ke rumahnya. Lagi ada air. Kalau perlu tinggal air enggaknya Bu. Masih marah nggak dia sama kita Bu? Kita lihat nanti ya. Kita maksimal. Ini yang menyambung. Tapi kalau konsepnya awak tiba rayo ke rumahnya, tiba ke rumah awak, itu satu sama, bukan itu yang masalah terakhir. Itu namanya saling balas-balasan, itu biasa tuh. Tapi yang menyambung tuh Bu, orang memutus, kita menyambung. Orang lari, kita mendekat. Ya Bu. Ini menjauh, awak mana ke? Jalan dia nggak beko Bu, lempar tuban awak. Ustaz, bodoh awak. Tidak Bu. Bukan. Ibu bukan bodoh, memaafkan. Orang benci sama kita berarti sayang sama dia. Itulah agama. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad. Nabi dibenci oleh, ini keberhasilan Rasul. Nabi disiksa, dihina, dilempar dengan batu, berdarah-darahnya, berapa? Dia tetap memaafkan. Kenapa? Karena dia belum paham. Orang itu tidak memaafkan awak, belum paham, dapat hidayah tentang bagaimana mulianya seorang pemaaf. Belum paham dia bagaimana ada nanti dia meninggal tidak masuk surga kalau memutus silaturahim. Lu sampai ke hatinya lemak. Awak berdoa Allah. Awak yang lah mengerti kok. Lah paham Ibu dengan hadis. La yadkhul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Paham awak? Maka kita akan tetap menjaga silaturahim. Ya. Jadi inilah bagian-bagian yang harus kita amalkan di akhir Ramadan ini sampai nanti Idul Fitri.
Mudah-mudahan bisa kita amalkan Ibu dan Bapak. Dan yang terpenting kita berdoa mudah-mudahan seluruh ibadah waktu ditarimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Diampuni dosa-dosa awak, diangkat derajat kita kepada derajat takwa, posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai juga Ibu dan Bapak sebagai imam tetap di sini juga sering bergaul di mimbar ini kesempatan juga Ibu dan Bapak. Mohon dimaafkan atas segala hal yang salah dan kurang berkenan sadanya Pak Ibu. Lain dimaafkan Ibu. Lain alhamdulillah. Ibu pun tidak ada salahnya dari hati yang ikhlas. Sudah saya maafkan seandainya ada Ibu. Kita sama-sama ikhlas. Kita masuki hari yang suci ini dengan mulia, dengan tenang, dengan baik. Mudah-mudahan Allah ridho dengan kita. Sampai nanti akhir kehidupan kita ini, kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya rabbal alamin. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna minkum. Taqabbal ya karim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cerita. Mudah. Ya. Ya, kalau gak ada daerah kan itu kepiye. Allah. Batin bayi utang tak bayi. Orang nak batin dia utang tak bayi. Kan maaf nak batin. Alhamdulillah.